Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 18 November 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi menyatakan OTT yang dilakukan tim Opsnal Saber Pungli terhadap Komisioner Bawaslu Kota Medan Azlan Syah Hasibuan beberapa waktu lalu berdasarkan aduan korban yang merupakan bacalek DPRD Kota Medan. Sebelumnya, tim Opsnal Saber Pungli Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan terhadap ketiga pelaku di sebuah hotel pada Selasa malam. Dari OTT tersebut, satu orang pelaku yang diamankan petugas merupakan Komisioner Bawaslu Kota Medan Azlan Syah Hasibuan. Ia ditangkap saat bertemu dengan korbannya yang merupakan bacalek DPRD Kota Medan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi memberikan pernyataan terkait OTT yang dipimpin langsung oleh Ketua UPP Saber Pungli Sumatera Utara Kombes Pol Wahyu Kuncoro. Hadi menyebut saat ditangkap ketiganya sedang menerima uang dari salah satu bacalek DPRD Kota Medan. Ia menambahkan sebelum dilakukan penangkapan korban sudah membuat laporan. Korban merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota Dewan Kota Medan. Pengungkapan yang dilakukan oleh tim Saber Pungli yang dipimpin oleh KUPP Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara yaitu Kombes Wahyu Kuncoro atas laporan dari korban seorang calon legislatif yang dugaan sementara adalah dugaan pemerasan. Ada 3 orang, satu komisioner Bawaslu Kota Medan, yang kedua warga sipil. Saat ini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumatera Utara. Pemirsa, Bawaslu Sumatera Utara membentuk tim investigasi pasca OTT yang menjerat salah seorang komisioner Bawaslu Kota Medan Azlan Syah Hasibuan. Tim investigasi akan melakukan pendalaman apakah pelanggaran yang dilakukan Azlan terkait pidana murni atau pelanggaran kinerja. Hingga saat ini Bawaslu Sumatera Utara masih terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Polda Sumatera Utara. Bawaslu Sumatera Utara juga menyatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP akan memberikan sanksi berupa skorsing hingga pemecatan bila Azlan Syah Hasibuan terbukti melakukan pidana murni. Tadi malam kita udah bicara dengan bagian hukum ya, bagian hukum. Nah ini bukan hanya bagian hukum, ada juga mahasiswa. Ini akan berusaha mengumpulkan informasi dan berusaha menyambung komunikasi ke pihak-pihak yang berkaitan dengan ini. Nah dari situ lagi-lagi kita akan lihat hasil investigasinya bagaimana. Apakah ini nanti ke DKPP, apakah ini personal, apakah ini pelanggaran kinerja. Kita belum tahu, tapi yang kita dengar itu ada persoalan dengan salah satu partai politik. Nah ini kita juga belum tahu detailnya. Sebelumnya, tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan di salah satu hotel Kota Medan dan menangkap 3 orang pelaku pada Selasa malam. Dari OTT tersebut, Polda Sumatera Utara mengamankan barang bukti uang senilai 25 juta rupiah. Kuat dugaannya ketiganya melakukan pemerasan kepada salah seorang calon anggota legislatif di Kota Medan. Pemirsa, Sat Narkoba mengamankan 2 orang pelaku penyelundup narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 kg dari Malaysia ke Jakarta di Kota Tanjung Balai. Tim Sat Narkoba Polres Asahan bersama Sat Narkoba Polres Tanjung Balai memeriksa mobil yang diduga membawa narkoba di Jalan Gaharu, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Sebelumnya para pelaku sempat kabur dari kejaran polisi, namun tak membutuhkan waktu yang lama, petugas menangkap kedua pelaku di dua daerah berbeda, yakni Padang, Sumatera Barat dan di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kapolres Asahan AKBP Rocky Hasunuhan Marpaung mengatakan dari pemeriksaan yang dilakukan petugas menemukan 2 karung yang diduga berisi narkoba jenis sabu. Ia menambahkan pelaku memperoleh sabu dari jaringan di Malaysia dan rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk diedarkan. Untuk tersangka yang diamankan ada 2. Yang pertama adalah saudara AR dan saudara AG. Untuk barang bukti yaitu 50 bungkus plastik hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 50.000 gram atau 50 kg. Dan mereka kedua belah pihak ini diperintahkan mengantar barang jaringan internasional Malaysia Jakarta oleh saudara SH dan TH. Saat ini saudara SH dan TH menjadi target utama kita untuk dilakukan pengembangan secara bersama-sama. Polres Asahan berkomitmen akan terus melakukan penyelidikan jaringan penyelundupan sabu Malaysia Indonesia. Kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pemirsa, warga desa Siparmahan di Dusun 1 Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir yang terseret arus banjir bandang pada Senin malam lalu akhirnya ditemukan. Setelah 4 hari melakukan pencarian, tim gabungan menemukan jasad korban Rosma Habeahan, 69 tahun dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat siang. Jasad korban ditemukan petugas sejauh 1.500 meter dari rumahnya. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Hadrianus Sinaga di Pangururan bersama dengan keluarga korban. Selanjutnya, korban langsung dimakamkan oleh keluarga di Desa Siparmahan pada Jumat sore. Danru Resku Posar Danau Toba Herlan Sultan mengatakan proses pencarian korban sempat terkendala akibat material lumpur yang cukup tebal di lokasi. Dari hari pertama proses pencarian kita banyak mengalami kendala dikarenakan lumpur akibat dari longsoran yang terjadi cukup tebal, menyulitkan tim untuk melakukan pencarian di sekitar areal yang kita curigai. Lumpur tebal itu bisa kedalamannya itu mencapai lebih dari 50 cm. Ya, tapi alhamdulillah kita menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di hari keempat ini tadi di jam 12.30. Kepala Desa Siparmahan Bertua Sihotang mengatakan kondisi jasad korban yang sudah membengkak membuat keluarga korban langsung melakukan pemakaman terhadap jenazah korban di kampung halaman. Ditangani tim medis dari rumah sakit karena kondisi fisik jenazah nggak mungkin lagi dibersihkan. Jadi keluarga memutuskan untuk dan kita bawa pulang ke kampung untuk pemakaman. Gitu. Pemirsa, tingginya intensitas hujan dan menyebabkan air sungai meluap, sejumlah sekolah di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang terendam banjir dan siswa terpaksa diliburkan. Sekolah swasta Darul Islam sudah 2 hari meliburkan siswa-siswinya akibat ruangan kelas sekolah tersebut terendam banjir. Rosnani, Kepala Sekolah Darul Islam mengatakan air masuk dari bagian belakang ruangan kelas pada saat siswa sedang mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian air perlahan naik dan mengenangi seluruh ruangan kelas serta ruangan kantor sekolah. Ia menambahkan sebelumnya banjir sudah pernah menggenangi sekolah ini, namun banjir kali ini adalah yang terparah. Air semalam pagi kira-kira jam 8 itu mulai masuk dari belakang. Anak-anak waktu itu sudah mulai belajar. Namun karena air semakin deras masuknya, maka anak-anak kami pulangkan. Sampai hari ini belum bisa belajar dan insya Allah sampai menunggu air surut. Harapan kami tolong untuk drainase diperbaiki supaya jalan air itu lancar. Mohonlah pemerintah juga melihat kami gitu, karena banyak lemari-lemari kami yang sudah rusak ya, bahkan karena di bawah dia, karena kami pun tidak menyangka air sampai setinggi ini.
Siswa akan kembali aktif mengikuti proses belajar mengajar setelah banjir surut dan ruangan kelas sudah dibersihkan. Pihak sekolah berharap pemerintah desa ataupun kecamatan segera melakukan normalisasi sejumlah sungai agar banjir serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, TVRI Sumatera Utara bekerjasama dengan Komisi 1 DPR RI kembali menggelar panggung hiburan rakyat dalam rangka sosialisasi migrasi televisi analog ke digital yang bertujuan memberikan pemahaman digitalisasi siaran televisi kepada masyarakat. Meski analog switch off atau ASO telah dilakukan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya migrasi televisi analog ke digital yang digagas oleh pemerintah ini. Untuk itu, TVRI Sumatera Utara kembali menggelar sosialisasi TV digital melalui pagelaran panggung hiburan rakyat di lapangan Pasar 9 Tembung, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan dengan digitalisasi siaran televisi, masyarakat mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya siaran menjadi lebih baik dari segi teknis yaitu suara dan gambar hingga jangkauan stasiun televisi yang lebih luas. Agus Sudibyo juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menonton TVRI sebagai televisi rujukan utama di Indonesia dengan berbagai program siaran yang mengandung nilai edukasi bagi masyarakat. Disiarkan acara-acara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita semuanya bisa melihat Indonesia di layar kaca. Ada yang asalnya dari Pulau Jawa atau orang Jawa? Ada ya? Di TVRI Bapak Ibu bisa nonton acara-acara dari Jawa, acara-acara dari Melayu, acara-acara dari Sunda, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya disiarkan di TVRI. Pemirsa, memasuki tahun politik, Komisi 1 DPR RI menghimbau masyarakat tetap menjaga persatuan dan persaudaraan agar terciptanya pesta demokrasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan memasuki tahun politik 2024 mendatang disuarakan oleh Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mutia Hafid. Hal ini disampaikannya saat melakukan lawatan ke Kota Medan sekaligus menghadiri panggung hiburan rakyat sosialisasi digitalisasi siaran televisi yang digelar oleh TVRI Sumatera Utara di lapangan Pasar 9 Tembung, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Mutia yang dikenal sebagai salah satu legislator perempuan di Komisi 1 DPR RI mengungkap rentannya perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat setiap menyambut tahun politik. Sebab menurut dirinya pemilihan umum seharusnya menjadi ajang pengujian bagi para calon pejabat publik kepada masyarakat untuk nantinya membawa aspirasi masyarakat juga. Oleh sebab itu, setiap gejala perpecahan harus dideteksi sedini mungkin dan secara bersama dicegah agar tidak terjadi. Saya ingatkan satu, harus guyup, rukun, ya, tidak boleh terpecah-pecah. Ini kami datang jauh-jauh, Rizky Ridho datang ingin mengingatkan warga Kota Tembung, jaga persaudaraan. Jaga apa Bapak Ibu? Persaudaraan. Jaga kekeluargaan. Masa pemilu lalu katanya sesama keluarga ada yang nggak bercakap. Gara-gara beda pilihan politik. Pemilu nanti nggak boleh ada lagi Bu ya. Pilihan boleh beda-beda. Yang penting kita tetap satu masyarakatnya.
Selain menghimbau agar tidak terjadinya perpecahan di tengah masyarakat dalam memasuki tahun politik, politikus wanita yang juga mantan jurnalis ini juga memaparkan pentingnya digitalisasi siaran televisi yang kini telah dimulai pemerintah dan analog switch off telah berlaku di Sumatera Utara. Pemirsa, TVRI Sumatera Utara bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI sukses menggelar rangkaian kegiatan sosialisasi digitalisasi siaran televisi bertajuk Panggung Hiburan Rakyat di kawasan lapangan Pasar 9 Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Sejak sore, ratusan masyarakat Pasar 9 Tembung memadati kawasan lapangan reformasi yang terletak di tepi Jalan Pasar 9 Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Panggung hiburan rakyat yang dihadiri oleh berbagai artis lokal seperti Trio Libas dan lainnya ini berlangsung meriah. Kemeriahan kian bertambah setelah Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, tiba di lokasi acara dan memberikan kata sambutannya. Ratusan masyarakat Tembung dan sekitarnya terhibur berkat panduan acara yang dibawakan oleh pembawa acara Muhammad Budi dan Putri Ramadhani Zain yang merupakan pembawa acara kondang di Kota Medan, sekaligus penyiar berita stasiun TVRI Sumatera Utara. Beragam pantun dan interaksi dengan masyarakat yang dilakukan keduanya menambah kemeriahan dalam rangkaian panggung hiburan rakyat ini. Masyarakat semakin memadati kawasan lapangan reformasi saat penyanyi dangdut tanah air Rizky Ridho berdendang bersama dengan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid dan membawakan beberapa lagu. Rangkaian panggung hiburan rakyat ini digelar sebagai upaya TVRI Stasiun Sumatera Utara hadir di tengah masyarakat dalam mensosialisasikan digitalisasi siaran televisi nasional. Acara ditutup dengan pembagian set-top box kepada masyarakat oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengungkapkan kesadaran para pelaku UMKM untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual masih rendah. Hal ini berdampak terhadap banyaknya pembajakan dan pemalsuan produk atau karya cipta. Menkumham Yasona Lauli menyebutkan dari 64 juta lebih pelaku UMKM baru 11% yang mendaftarkan merek dagangnya. Padahal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyediakan berbagai fasilitas secara online untuk mempermudah pendaftaran HAKI. Masih rendahnya pemahaman dan minimnya pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual, para pelaku UMKM mendorong kantor wilayah Kemenkumham Sumut, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Universitas HKBP Nomensen Medan dalam acara 1 jam bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli di Auditorium Universitas HKBP Nomensen kemarin. Menurut Yasona Lauli, sosialisasi HAKI di kampus memiliki arti penting mengingat para mahasiswa ini nantinya akan menjadi pelaku usaha, entrepreneur, dan pencipta yang sudah tentu akan berhubungan dengan kekayaan intelektual. Kita harapkan melalui sosialisasi ini akan terjadi penambahan. Karena saya tahun ini tahun aplikasi geografis, tahun lalu kita mencanangkan tahun merek, sebelumnya tahun hak cipta. Ya dengan pencerangan seperti ini dan terus mengadakan sosialisasi ke masyarakat, kita harapkan timbul kesadaran baik pelaku usaha, baik inventor, baik pencipta maupun pemerintah daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual komunal mereka. Ya, baik itu ekspresi budaya, kekayaan indikasi geografis, dan lain-lain. Ya, ekspresi Yasona Lauli menjelaskan tahun 2024 akan menjadi tahun indikasi geografis dengan mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan kekayaan komunal merek khususnya indikasi geografis. Indikasi geografis Provinsi Sumatera Utara terdaftar yaitu kopi Arabica, Simalungun, Mandailing, kopi Lintong, Sipirok, Toba, dan kopi Samosir. Urgensi perlindungan kekayaan intelektual dalam hal legalitas dapat sebagai jaminan dalam bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengembangkan usaha berbasis kekayaan intelektual serta terhindar dari pembajakan dan pemalsuan produk oleh pihak lain. Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, Kemenkumham Sumut juga membuka pameran berupa fasilitas dan konsultasi kekayaan intelektual, layanan perseroan perseorangan,
layanan paspor, pameran UMKM, dan produk kreatif hasil binaan lembaga pemasyarakatan yang ada di Kota Medan. Pemirsa, dalam rangka mengemaskan sepak bola Indonesia pada tahun 2045, anak-anak pecinta sepak bola dianggap penting untuk mendapatkan pelatihan sehingga kelak bisa menjadi atlet sepak bola andalan asal Sumatera Utara. Guna memberikan gairah sepak bola bagi anak-anak, PT Pegadaian melakukan coaching klinik bagi anak-anak pencinta sepak bola di lapangan bola Dr. T.D. Parde di Jalan Binjai kemarin. Coaching klinik yang dilaksanakan disambut antusias oleh ratusan anak-anak pencinta sepak bola asal Kota Medan dan sekitarnya. Pimpinan wilayah PT Pegadaian Kanwil 1 Medan, Arif Rinardi Sunardi, menyampaikan PT Pegadaian sebagai BUMN sudah seharusnya dan sepantasnya mendukung kemajuan olahraga sepak bola Indonesia, mengingat saat ini Menteri BUMN juga sebagai Ketua PSSI. Dikatakan coaching klinik ini adalah langkah awal untuk memberikan semangat baru bagi anak-anak pencinta sepak bola, dan setelah mendapatkan pelatihan PT Pegadaian akan menggelar kejuaraan antar sekolah sepak bola bagi anak-anak sehingga semangat juang terus terpatri hingga suatu saat nanti bisa menjadi atlet sepak bola masa depan Indonesia. Pimpinan wilayah PT Pegadaian Kanwil 1 Medan, Arif Rinardi Sunardi, berharap agar mantan atlet sepak bola Sumatera Utara dapat berkolaborasi untuk menjadikan anak-anak Sumatera Utara menjadi pemain sepak bola yang dapat mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Tujuan kami selanjutnya setelah ini tidak hanya berhenti di coaching klinik ini, rencananya kami akan mengadakan pertandingan antar SSB. Jadi terus berkelanjutan sehingga nanti gairah itu tidak berhenti di sini, tapi kita salurkan antar SSB, ada kompetisi kecil, memerlukan Piala Pegadaian misalkan, dan itu akan menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengembangkan talent di bidang bolanya, sehingga akan tercipta lagi khususnya dari Medan ini Pak Pemsila berikutnya, Pak Nardi, Pak Soeharto dulu kan. Nah itu mungkin menjadi inspirasi kami di PT Pegadaian. Jadi intinya kami melaksanakan acara ini semata untuk memberi ruang terutama terhadap anak-anak yang ada di Kota Medan dalam mengasah talent bolanya. Mantan atlet legendaris PSMS Medan, Tumsila, mengaku bangga dengan inisiatif Pegadaian untuk menggerakkan sepak bola Sumatera Utara dengan memberi perhatian kepada anak-anak pencinta sepak bola. Melalui coaching klinik yang dilakukan, diharapkan seluruh anak-anak pencinta sepak bola lebih bersemangat dalam berlatih. Saya bersyukur ya bahwa Pegadaian bisa menyelenggarakan coaching klinik ini, dan saya tidak menyangka karena setahu saya coaching klinik tidak pernah terdengar lagi. Saya pernah ikuti coaching klinik di Surabaya kira-kira 20 tahun yang lalu. Setelah itu nggak pernah terdengar lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang diselenggarakan di Medan ini, saya berharap daerah-daerah yang ada di bawah Kanwil 1 bisa melaksanakan ini seperti yang dilakukan di Medan. Misalnya di Banda Aceh, begini ya. Karena apa? Kita bukan hanya memajukan sepak bola di Medan, kita berkeinginan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi kita harus. Pada coaching klinik, program yang dilatih mulai dari warm up, fun game, dynamic stretching, shake basic spot, dribbling, passing fundamental dan interpassing, teknik dasar, shooting teknik dasar dan finishing serta cooling down. Seluruh anak-anak yang ikut pada coaching klinik mendapatkan bola dari PT Pegadaian sebagai sarana latihan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.